Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Arutal Tarot. Di video kali ini aku ingin membahas tentang kehidupan percintaan kamu ke depannya seperti apa. Dan memang energi kartu ini bersifat secara general, jadi bisa match dengan energi kamu ataupun enggak, dan bisa resonate dengan energi kamu ataupun enggak. Tapi yang jelas ketika memang kamu menonton video ini, bisa jadi ada pesan positif yang mungkin bisa kamu ambil sehingga kamu bisa untuk lebih memperbaiki diri ataupun kamu bisa mengalami kehidupan percintaan yang lebih baik ke depannya. Jadi di sini sudah ada dua pilihan pel kartu, ada pel di yang pertama dan yang kedua ini, di batu aragonit ataupun ametis ini. Kamu bisa pilih salah satu pel yang paling menarik perhatian kamu. Oke, sudah kalian pilih? Kita akan lanjut di pembahasan di pel yang pertama terlebih dahulu. Untuk kamu yang memilih kartu ini, di pel kartu yang pertama ini kartu-kartu untuk kamu. Ketika kita baca di sini, untuk kehidupan percintaan kamu ke depan sepertinya berjalan kurang mulus ataupun ada yang perlu kamu hati-hati. Jadi di sini, ketika memang kamu sekarang posisi lagi single, lebih baik kamu memilih dulu untuk sendiri. Kamu jangan buru-buru untuk punya pasangan. Apalagi kamu punya pasangan dengan orientasi hanya untuk ada yang menemani, hanya untuk supaya ada aja yang hadir, supaya nggak sepi doang. Nah, itu lebih baik kamu hindari. Karena sepertinya di sini yang paling penting adalah untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Secara pikiran ataupun secara mental kamu takutnya ada up and down ataupun kurang tenang, kamu kurang bisa fokus, kamu sendiri pun masih dalam keadaan yang butuh perbaikan. Jadi ketika memang kamu sekarang memaksakan untuk menerima kehadiran orang baru ataupun berkomitmen dengan orang baru, takutnya kamu menarik orang dengan energi yang sama dengan kamu. Kamu menarik orang dengan energi kesedihan yang sama frekuensinya dengan kamu. Misalnya ketika memang kamu itu dalam keadaan yang lagi sedih ataupun kamu ngerasa mental breakdown banget. Nah, kamu akan menarik orang dengan energi mental yang sama. Jadi di sini ketika kamu menarik orang dengan energi yang sama dengan energi kamu sekarang ini, apalagi ketika kamu dalam keadaan lagi low vibes, jadi orang yang datang tuh biasanya orang yang cuma main-main doang, orang yang mungkin kurang memikirkan untuk keseriusan ataupun komitmen ke depannya. Orang yang datang itu orang yang mungkin akan memanfaatkan kamu doang ataupun orang yang cuma butuhnya doang ke kamu. Ini yang kita hindari supaya kamu itu ke depannya nggak menyesal dengan keputusan yang kamu buat saat ini di kehidupan percintaan kamu. Jadi untuk kamu yang single, kamu hati-hati. Ketika memang kamu mau dekat dengan orang baru untuk jadi teman, gak apa-apa, itu so far so good. Tapi ketika emang kamu memutuskan untuk berkomitmen dengan seseorang, itu juga gak apa-apa. Tapi kamu harus cek dulu pikiran dan batin kamu tuh emang pingin butuh orang untuk saling grow up, apa cuman butuh orang untuk sekedar menghilangkan sepi doang. Ketika memang kamu butuh orang untuk grow up, saling emang ya udahlah bener-bener untuk perkembangan diri nggak apa-apa. Tapi ketika emang hanya menemani, apalagi kamu fokusnya untuk friend with benefit doang, mendingan nggak usah. Karena di sini kamu akan terlibat perasaan dan itu yang akan membuat kamu menjadi menyesal takutnya ke depan. Dan untuk kamu yang udah punya pasangan dan kamu memilihkan diri kamu di pile yang pertama ini, pesan di sini adalah kamu dan pasangan kamu hati-hati karena di sini sepertinya ada tanda kalau kalian itu bakalan sering cekcok. Entah itu perbedaan pemikiran ataupun entah itu karena memang kalian gak cocok sifat sikap satu sama lain. Jadi di sini tuh bisa memungkinkan saling kurang waktu untuk ngobrol dan akhirnya kalian saling serang dan saling menyalahkan satu sama lain. Ini yang perlu kalian hati-hati karena itu bisa membuat chance hubungan kalian berdua itu menjadi berkurang keharmonisannya. Tapi ketika memang kalian bisa mengkomunikasikan satu sama lain dengan baik, itu akan membuat hubungan kalian lebih ada harmonisnya. Dan ketika di sini ditandai bahwa kamu mungkin butuh waktu untuk diri kamu sendiri dan dia mungkin butuh waktu untuk diri dia sendiri, kamu gak apa-apa, kamu dan dia sama-sama untuk ngobrol, untuk adanya space and time untuk diri kalian masing-masing. Jadi di sini kalian bisa saling introspeksi dan kalian bisa saling untuk memberikan waktu buat diri kalian sendiri biar bisa lebih ngerasa bebas, ngerasa lepas, ngerasa nggak sejenuh ketika kalian berpacaran ataupun dalam hubungan
romantik ini. Dan overall untuk kalian semuanya, untuk kalian yang berpasangan maupun untuk kalian yang lagi single, di sini ada kartu growth dalam artian memang ketika kalian memilih untuk dekat dengan seseorang ataupun kenal dengan seseorang, orang siapapun itu akan memberikan pelajaran untuk kalian. Tapi di sini disarankan bahwa ketika memang kalian mau kenal dengan orang baru pun, kalian juga bisa untuk pilih-pilih orangnya. Dalam artian, bukan berarti kalian harus membeda-bedakan orang ya, tapi kalian harus memilih orang yang mana sekiranya hati kalian itu struck dan orang yang mana sekiranya membuat kamu merasa gak nyaman dan merasa tertekan, dan kamu bisa pilih untuk meninggalkan orang itu ataupun melepaskan diri dari orang itu. Karena di sini semuanya banyak pembelajaran untuk kamu yang mungkin single pun. Ketika memilih seseorang, hati-hati karena lebih baik kamu sendiri dan lebih baik kamu memperbaiki diri sendiri dulu ketimbang kamu memilih untuk buru-buru berpasangan dengan orang lain. Meskipun dia akan memberikan pelajaran untuk kamu, memberikan sesuatu hal yang mungkin bisa membuat kamu berkembang, tapi alangkah lebih baiknya ketika memang kamu meningkatkan value dan vibes dalam diri kamu sendiri dulu supaya kamu bisa mendapatkan orang dengan vibes yang jauh lebih sehat ke depannya. Dan untuk kamu yang berpasangan, di sini memang kita baca chance untuk hubungan kalian tuh 50%, tapi ketika memang kamu mau meneruskan hubungan ini, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa untuk menyatukan ataupun menselaraskan visi misi kalian. Mungkin kamu dan si dia memang punya visi dan misi yang berbeda, tapi ketika memang mau untuk dilanjutkan, setidaknya visi dan misi ini bisa diobrolkan dan dicari jalan keluarnya. Tapi ketika memang nggak bisa, lebih baik kamu lepaskan, karena di sini memang akan membuat kamu ataupun dia tertekan ketika memang kalian memaksakan hubungan ini. Oke, sekian untuk pembacaan di kartu pertama ini, dan semangat untuk kalian yang di pile pertama ini. Semoga apapun yang membuat kalian menjadi ragu ataupun membuat kalian menjadi sedih, akan ada solusinya. Dan untuk kamu, tetap untuk terus memperbaiki diri karena kamu akan semakin didekatkan dengan orang yang lebih baik untuk kamu. Sekian pembacaan di pile pertama ini dan kita akan lanjut di pile yang kedua. Untuk kamu yang pilihkan diri kamu di pile kedua ini kartu untuk kalian. Ada kartu tarot dan kartu oracle juga. Di sini sepertinya untuk kamu yang single, kamu akan segera mendapatkan pasangan dan mungkin sekarang kamu lagi PDKT sama orang itu. Tapi ketika memang kamu nggak lagi PDKT dengan siapapun, biasanya dalam waktu dekat, mungkin sekitar 3-4 bulan ke depan, kamu bisa mendapatkan pasangan. Karena di kartu ini, sebetulnya kamu tuh mampu banget untuk dapetin pasangan, tapi mungkin ada beberapa hal dalam diri kamu yang membuat kamu itu menahan diri ataupun membuat kamu tuh kayak nggak terlalu gampang yakin sama seseorang. Bisa karena mungkin kamu pernah ada trust issue dengan orang lain di masa lalu kamu, ataupun kamu pernah mengalami hal yang membuat kamu itu nggak percaya sama yang namanya cinta. Tapi yang jelas di sini ada orang yang benar-benar suka dan sayang sama kamu. Tapi ketika memang kamu merasakan kamu nggak bisa cinta dengan orang itu, lebih baik kamu nggak usah teruskan. Karena di sini malah kamu yang akan menyakiti dia. Tapi yang jelas di sini adalah ketika memang kamu yang single ya, kamu nggak siap untuk memulai sebuah komitmen, kamu nggak usah pilih jalan ini. Takutnya memang kamu akan menyakiti dia ataupun kamu menyesal karena kamu membuang-buang waktu kamu. Tapi ketika kamu yang single dan kamu merasakan kamu ingin membuka hati dengan seseorang, dalam waktu dekat ini sepertinya adalah waktu yang tepat untuk kamu. Tapi yang jelas ketika memang kamu memutuskan untuk jadian dengan orang ini, kamu juga untuk bisa obrolkan dulu dengan orang ini kira-kira ke depan itu mau seperti apa. Ketika memang tujuan kalian sama, misalnya dari kamu pengen cuman pacar doang, maksudnya cuman pacaran doang, bukan sampai yang ke arah nikah, dan dia juga punya tujuan yang sama, cuman sekedar masih pacaran doang, bukan tujuan yang nikah, ya nggak apa-apa, kalian lanjutkan. Tapi ketika memang kalian punya sesuatu hal yang berbeda, dia mungkin pengen ke arah pernikahan dan kamu cuma pengen pacaran doang, lebih baik kamu gak usah lanjutkan yang ini.
Dan di sini yang jelas adalah ketika kamu saat ini mungkin punya pasangan ya. Kamu punya pasangan, kamu harus lebih ada kok ngobrol ataupun komunikasi di sini, soalnya ada banyak hal yang mungkin dia tutupin dari kamu ataupun yang kamu tutupin dari dia. Hal ini bukan cuma tentang orang ketiga, tapi bisa juga mungkin dia punya masalah keluarga ataupun dia punya masalah di kerjaan ataupun di mana, dan akhirnya membuat mood dia itu nggak enak. Nah, nggak enaknya mood dia itu akhirnya dia lampiasin ke kamu misalnya. Akhirnya kalian jadi tengkar. Nah, di sini hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian adalah pasangan, kamu punya pasangan ya maksudnya. Dalam percintaan kedepannya ini, kamu harus lebih bisa mencoba dengan pasangan kamu tuh lebih terbuka. Lebih terbuka, lebih jujur tentang apa yang dirasakan, tentang masalah apa yang dihadapi. Ketika memang nggak bisa untuk langsung terbuka, nggak apa-apa, tapi yang jelas adalah kamu bilang ke pasangan kamu kayak, aku butuh waktu sendiri nih, aku butuh waktu dulu untuk aku diem, tapi nanti aku akan kasih tahu kamu tentang apa yang aku rasakan, misalnya seperti itu. Karena di sini hubungan kamu dengan pasangan kamu ini kedepannya tuh kayak masih bisa langgang ataupun masih ada jalannya. Yang penting kamu dan dia itu memang mau untuk lebih terbuka. Di sini ada kartu justice kebalik ini ya. Kartu ini sebetulnya pertanda kalau misalnya kamu dan dia itu mungkin ada yang menghambat, tapi bukan dari kalian berdua. Tapi yang menghambat ini sepertinya dari orang sekitar kamu dan dia. Bisa keluarga ataupun bisa orang-orang lain yang mungkin kurang suka dengan hubungan kamu dan dia. Nah, struggle kalian itu memang di orang sekitar, bukan di kalian berdua. Ini mungkin bisa dibicarakan dan mungkin bisa untuk saling meyakinkan satu sama lain. Misalnya kalau misal dari keluarga ya yang menjadi faktor utama, mungkin kamu bisa meyakinkan keluarga kamu ataupun dia bisa meyakinkan keluarga dia, ataupun sama-sama saling meyakinkan keluarga satu sama lain. Karena di sini ada kartu oracle yaitu regret, dalam artian ketika kamu tidak melakukan apapun ataupun dia tidak mau melakukan apapun juga untuk hubungan kalian, untuk kalian yang punya pasangan ya di sini, ini akan ada penyesalan ya, mungkin ujung-ujungnya ketika memang hubungan ini dibiarkan nggak terbuka ataupun nggak jujur, nanti ke depannya takutnya kamu ataupun dia akan lebih mengetahui sesuatu yang lebih menyakitkan, dan itu akan makin memperburuk hubungan kalian. Mumpung sekarang tuh masih bisa diperbaiki, perbaiki. Nah, untuk kamu yang untuk single ya, ketika memang kamu memilih seseorang ataupun ketika kamu ingin membina hubungan dengan seseorang, di sini kita bacakan tadi kamu memungkinkan untuk jadian dengan orang dalam waktu dekat. Tapi minusnya orang yang mungkin akan dekat dengan kamu ini adalah orang itu kurang bisa jujur ataupun terbuka, dan orang ini mungkin banyak menyembunyikan sesuatu yang mungkin nggak kamu tahu. Dan di sini juga bisa menyembunyikan orang ketiga. Jadi mungkin untuk kamu yang single, ketika kamu dekat dengan si A, si B, si C, kamu harus lebih hati-hati, takutnya kamu ada penyesalan di sini. Kamu juga harus pilih yang terbaik untuk yang menjadi pasangan kamu, meskipun kamu belum memikirkan untuk ke arah pernikahan misalnya, tapi di sini harus kamu pilih banget siapa orangnya. Kamu lebih baik milih dari segi sifat sikapnya, dari segi dia tuh omongannya bisa dipegang apa enggak. Jadi ketika kamu memang mau pacaran, mau untuk membina hubungan dengan seseorang, kamu coba lihat dalam beberapa bulan, misalnya 3 bulan, kamu cek dulu kayak apa yang dia bilang tuh konsisten nggak dengan apa yang dia lakukan. Ataupun ketika kamu memberikan pertanyaan, coba dalam 2 minggu kemudian kamu ajukan pertanyaan yang sama, kira-kira jawabannya konsisten apa enggak. Nah, mungkin itu bisa kamu lakukan untuk mengetes dia, karena di sini memang kamu rawan banget dapat orang yang mungkin kurang jujur, dan mungkin orang itu juga cukup playboy atau playgirl ya kalau misalnya untuk pasangan. Jadi di sini kamu harus hati-hati agar kamu nggak sakit hati. Untuk kamu yang mungkin ingin meningkatkan energi kamu di percintaan ataupun ingin memperlancar percintaan kamu disarankan untuk menggunakan energi dari kristal rose quartz, tapi juga dibarengi dengan doa dengan kepercayaan kamu masing-masing. Ataupun kamu yang ingin mewujudkan impian kamu bisa menggunakan kristal ametis
Dan untuk kamu yang mungkin ingin tahu lebih lanjut soal kristal-kristal itu, kamu bisa langsung kunjungi di Shopee ataupun Tokopedia Aruna Arutal Tarot, ataupun bisa klik link di description box di bawah video ini. Dan untuk kamu yang juga ingin melakukan private reading, kamu bisa langsung kunjungi link di bio Instagram Aruna Arutal Tarot, ataupun bisa klik link di description box di bawah video ini. Dan sekian untuk pembacaan di video kali ini, dan thank you untuk kalian yang sudah menonton. Untuk kalian yang ingin memberikan saran ataupun kritik, kalian bisa langsung ketikkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.